wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini saya ucapkan untuk kalian yang sudah lolos dan sudah bergabung di proses konseling kelompok ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah melewati mulai dari tahapan pendaftaran sampai di tahap wawancara dan sampai akhirnya kalian berada di sini ya, dan kalian yang lolos di babak ini. Terima kasih sudah hadir di konseling kelompok ini dengan tepat waktu ya. Sebelumnya kalian sudah saling mengenal atau belum? Sudah ya. Di sini kita perkenalan lagi ya, dan perkenalan ini mungkin dimulai dari saya ya. Di sini nanti kalian bisa menyebutkan nama dan makanan favorit kalian. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Konselor Fani. Makanan favorit saya yaitu ayam goreng. Silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Astrid. Makanan favorit saya nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Nanda. Makanan favorit saya soto. Perkenalkan, nama saya Novi Mafa. Makanan favorit saya kupang lontong. Silahkan Mbak. Saya Indri. Makanan favorit saya nasi bebek. Baik, di sini ada Mbak Astrid ya, terus Mbak Nanda, Mbak Novi, dan juga Mbak Indri. Tujuan kita berada di sini yaitu untuk membahas sesuai dari poster yang sudah kita bagikan ya. Waktu itu yaitu tentang prokrastinasi, untuk mengurangi menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas ya. Lalu tujuan kita di sini yaitu untuk menyelesaikan masalah kalian terkait prokrastinasi, dan perlu diingat ya, sifatnya dari pertemuan ini tuh wajib. Jadi kalian setiap pertemuannya itu harus hadir ya, tidak boleh ada yang tidak hadir ya. Supaya proses ini berjalan dengan lancar dan bisa selesai sesuai yang kalian harapkan. Saya lanjut ke sesi yang selanjutnya. Di sini saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian masih yakin dan lanjut atau berhenti sampai di sini saja? Silahkan dari Mbak Astrid. Oke baik Bu, kalau saya lanjut Bu, karena sesuai tema tadi saya ingin mengurangi menunda-nunda tugas. Silahkan Mbak. Saya juga lanjut karena saya ingin menyelesaikan permasalahan saya. Saya juga lanjut karena saya ingin mengurangi prokrastinasi yang ada di diri saya. Saya lanjut. Baik, di sini dari kalian bersedia untuk lanjut ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas untuk sesi konseling yang selanjutnya, yaitu membahas ada kelompok yang kita bentuk itu maunya yang seperti apa. Di sini ada kelompok tertutup dan terbuka. Kalau tertutup itu kita tidak ada yang keluar masuk, atau bisa dibilang kalianlah berempat dari sesi awal sampai akhir. Kalau kelompok terbuka, bisa saja kalian itu keluar atau ada orang yang masuk. Jadi ketika kalian merasa masalahnya sudah selesai, kalian bisa saja keluar kapan saja, seperti itu ya. Baik, di sini dari kalian memilih kelompok yang tertutup atau terbuka. Dimulai dari Mbak Indri, silahkan. Saya memilih tertutup Bu, karena saya kurang bisa beradaptasi. Baik, Saya memilih untuk kelompok tertutup karena saya introvert. silahkan Mbak. Saya memilih tertutup sama seperti teman-teman, lebih susah beradaptasi dan lebih privasi ya seperti. Sama saya juga di kelompok tertutup karena sudah nyaman teman-teman sekarang. Baik, di sini kalian menyepakati ya, semua memilih kelompok yang tertutup ya. Selanjutnya yaitu ada frekuensi
pertemuan. Jadi kita bisa bertemu itu 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 4 kali. Terus juga kita kan hari ini bertemu di hari Senin. Untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa disebutkan di hari apa dan di jam berapa. Lalu tempatnya di mana, di indoor atau di outdoor. Silahkan dari Mbak Indri. Saya mau pertemuannya 1 minggu itu 2 kali, di hari Senin dan Kamis jam 10 minggu ya. Lalu saya mau sesi konselingnya itu dilaksanakan indoor karena saya gampang ke-distract kalau outdoor. Baik, silakan Mbak Novi. Saya ingin pertemuannya 2 kali selama 1 minggu, lalu harinya sama di Senin dan Kamis. Untuk jamnya juga sama sih Bu, jam 10 karena jam yang fleksibel. Terus untuk tempatnya di indoor karena saya nggak bisa panas. Silakan Mbak. Sama seperti teman-teman, 1 minggu 2 kali di hari Senin dan Kamis jam 10. Tempatnya di indoor karena lebih nyaman dan nggak ada orang terlalu banyak. Sama, saya juga memilih di hari 1 minggu 2 kali. Terus di hari yang sama, Senin sama Kamis di jam 10. Terus saya juga memilih tempatnya di indoor. Baik. Jadi kalian di sini sama ya, memilih di pertemuannya itu 1 minggu 2 kali. Lalu untuk harinya di hari Senin dan hari Kamis jam 10 dan tempatnya di indoor ya. Jadi di sini kalian sudah menyepakati ya untuk tipe kelompok yang seperti apa yang kita bangun. Kalian sudah menyepakati untuk kelompok yang tertutup. Lalu untuk pertemuan selanjutnya di hari Kamis jam 10, tempatnya di indoor dan pertemuannya 1 minggu 2 kali ya. Agar konseling kelompok ini berjalan dengan lancar ya, ada beberapa penormaan yang bisa kalian sepakati beserta sanksinya ya. Contohnya seperti ketika ada teman yang menceritakan ceritanya lalu disela gitu ya, itu contohnya. Terus untuk sanksinya bisa seperti menuliskan apa yang sudah diperbuat lalu nanti dibicarakan di depan teman-temannya. Dari Mbak Astrid. Terima kasih Bu. Kalau dari saya mungkin ketika kita menceritakan masalah kita di sini diminta teman-teman untuk merahasiakannya, tidak dibocorkan. Menjaga privasi. Iya, menjaga privasi. Terus sanksinya mungkin disuruh nyanyi kali Bu. Oh, iya. Silakan Mbak Nanda. Kalau saya lebih ke mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum berpendapat atau mengasih saran. Terus sanksinya itu target teman-teman. Kalau saya nggak suka kalau orang lain ngomong itu diselat. Itu apa? Dipotong-potong gitu. Sanksinya memberikan geprek bujur. Kalau Mbak Indri? Kalau saya nggak mau ada yang keceplosan atau berbicara kotor atau kasar, sanksinya sama kayak namanya nyanyi. Jadi di sini tadi ada Mbak Indri yang ketika ada teman yang berbicara kotor, tidak suka yang seperti itu ya. Lalu untuk sanksinya bernyanyi. Terus juga ada Mbak Novi tadi tidak mau kalau berbicara dipotong-potong gitu ya. Terus sanksinya memberikan geprek. Kalau Mbak Nanda tadi mengangkat tangan ya sebelum bertanya. Untuk sanksinya interaktif ya. Untuk Mbak Astrid Menjaga privasi. menjaga privasi, sanksinya menyanyi ya. Gimana untuk kalian, apakah sudah yakin dengan norma dan juga sanksi yang sudah kita sebutkan tadi? Yakin Bu? Semakin sepakat Bu. Yakin semua ya. Di sini saya juga ingin bertanya lagi, apakah kalian masih yakin dan lanjut atau sudah sampai di sini saja?
Lanjut Bu. Lanjut Bu. Lanjut ya. Di sini saya lihat kalian sepertinya sudah ngantuk ya. Bagaimana kalau kita ada sedikit permainan? Bisa berdiri. Baik, permainannya yaitu kepala, pundak, lutut, kaki ya. Nanti semakin lama iramanya itu semakin cepat, seperti itu ya. Nanti juga akan saya acak ya, kan seperti kepala, pundak, lutut, kaki. Nanti bisa saja saya acak pundak, lutut, kepala seperti itu ya. Oke, baik. Fokus ya. Baik Bu. Baik. Dimulai dari sekarang ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kepala, kaki, pundak, lutut, kepala, pundak, kaki, pundak. Baik, sepertinya apakah kalian sudah fresh ya? Iya, fresh. Oke, baik. Bisa duduk kembali ya. Baik, di sini kalian bisa ceritakan secara singkat sesuai dengan poster yang sudah saya bagikan tadi ya, yaitu mengenai prokrastinasi atau menunda-nunda tugas. Bisa dimulai dari Mbak Astrid. Baik Bu, saya tuh sering menunda tugas karena lebih fokus scroll TikTok Bu. Jadi Mbak Astrid lebih sering menunda-nunda tugas karena lebih memilih untuk scroll TikTok Iya, seperti itu benar. ya. Silakan selanjutnya. Kalau saya sama seperti Mbak, tapi saya tuh lebih ke main game sih Bu. Baik, jadi Mbak Nanda lebih ke main game ya. Kalau saya sama sih seperti Mbak Astrid Bu, lebih mendahulukan scroll TikTok, bermain HP gitu Bu, daripada mengerjakan yang kewajiban seperti itu. Baik. Jadi Mbak Novi permasalahannya sama seperti Mbak Astrid ya. Baik, silahkan Mbak Indri. Saya tuh sering menunda tugas karena saya itu lebih meminat bermain Bu. Jadi saya itu sering begadang kalau ngerjain tugas itu. Jadi Mbak Indri permasalahannya sering menunda-nunda tugas karena bermain ya, mendahulukan bermainnya. Baik, di sini kesepakatan ya buat kita untuk permasalahan siapa yang lebih urgent untuk dibahas pada hari ini. Bisa dimulai dari Mbak Astrid. Baik Bu, kalau menurut saya masalahnya Mbak Indri, karena kan dia sering bermain, terus akhirnya dia mengerjakan tugas tuh begadang kan, nggak lagi. Jadi menurut saya Mbak Indri. Baik, silakan Mbak Nanda. Saya juga milih Mbak Indri, harusnya hampir sama, tapi lebih ke kalau semisal takutnya pas kuliah itu ngantuk, terus itu kan kayak Mbak Indri kalau nggak fokus gitu. Silakan Mbak Novi. Iya Bu, saya setuju sama teman-teman, saya juga memilih Mbak Indri karena kan maksudnya tuh ya begadang itu sepele tapi dampaknya itu Bu yang luar biasa ya kan. Baik, silahkan untuk Mbak Indri. Saya juga setuju sama teman-teman Bu, kalau masalah saya lebih urgent karena kalau tidak segera diselesaikan mungkin akan berdampak ke kehidupan saya selanjutnya. Baik, untuk teman-teman tadi kan sudah sepakat ya memilih permasalahannya Mbak Indri yang lebih urgent. Untuk Mbak Indri sendiri bagaimana? Apakah bersedia untuk permasalahannya dibahas pada hari ini? Bersedia Bu. Baik, silahkan Mbak Indri bisa ceritakan lebih detail mengenai permasalahannya Mbak Indri. Jadi saya itu kan sekarang seorang mahasiswa. Saya itu memiliki banyak tugas dari dosen-dosen saya, dan saya itu mengira bahwa tugas tersebut itu akan sangat mudah diselesaikan. Makanya saya memilih untuk bermain dulu. Nah, waktu saya mengerjakan tugas tersebut kok susah. Nah,
karena susah itu saya itu membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Nah sampai saya begadang tuh pernah sampai ketemu pagi Bu, dari maghrib sampai pagi. Lalu waktu kan saya nggak ngekos ya Bu ya. Ya. Jadi waktu saya perjalanan dari rumah ke kampus itu saya pernah microslip gitu loh Bu, kayak Iya. kan bahaya banget ya Bu ya. Lalu waktu di kelas juga saya tuh nggak fokus sama mata kuliah yang sedang diajar itu. Jadi ya begitu. Saya sebenarnya sadar sih Bu, kalau itu tuh bahaya, tapi masih saya lakukan terus menerus. Saya ulang seperti itu. Baik. Jadi permasalahannya Mbak Indri lebih memilih mendahulukan bermain daripada mengerjakan tugas ya. Sampai Mbak Indri itu ketika di jalan ngantuk gitu ya, terus ketika di kelas itu kurang fokus gitu ya. Baik, sekarang apa yang Mbak Indri inginkan dan Mbak Indri butuhkan dari permasalahan yang Mbak Indri alami? Saya tidak ingin menunda-nunda tugas lagi. Saya butuh mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, jadi Mbak Indri tidak ingin menunda-nunda tugas lagi ya, yang Mbak Indri inginkan seperti itu. Sekarang Mbak Indri ingin seperti apa dari diri Mbak Indri agar tidak menunda-nunda tugas lagi? Saya ingin sadar Bu, kalau menunda-nunda tugas itu bukan sesuatu yang baik untuk jangka panjang. Mbak Indri ingin menyadari bahwa menunda-nunda tugas itu tidak baik untuk jangka panjang seperti itu ya. Lalu bagaimana Mbak Indri memandang diri Mbak Indri sendiri dengan permasalahan yang seperti ini? Saya memandang diri saya itu sangat menyendalakan sesuatu, kayak menyendalakan tugas saya. Jadi Mbak Indri merasa dirinya itu sangat menyepelekan sesuatu gitu ya Mbak Indri? Menyendalakan tugas. Apa yang Mbak Indri inginkan dari diri Mbak Indri sendiri agar Mbak Indri itu tidak menunda-nunda tugas lagi? Saya ingin segera sadar kalau itu bukan sesuatu yang baik. Mbak Indri ingin segera sadar ya, Betul. bahwa yang dilakukan Mbak Indri itu tidak baik menurut Mbak Indri, seperti itu. Apakah ada seseorang yang terlibat sehingga menyebabkan Mbak Indri itu suka menunda-nunda tugas? Gak ada sih Bu, saya begitu tuh karena diri saya sendiri. Jadi Mbak Indri seperti itu karena diri Mbak Indri sendiri ya? Betul. Baik Mbak Indri, di minggu ini apakah ada hal yang spesifik yang sudah Mbak Indri lakukan terkait dengan tugas yang sebelumnya tertunda? Saya udah mulai kerjain perlahan tanpa mementingkan waktu bermain saya Bu. Jadi saya ubah dari bermain ke belajar, jadi belajar ke belajar tanpa bermain. Apakah itu efektif Mbak Indri? Tidak Bu ya, karena kalau saya belajar dengan belajar aja saya jenuh. Jadi menurut saya mungkin saya belajar lalu bermain. Baik. Apa yang Mbak Indri lakukan ketika Mbak Indri merasa dorongan menunda itu muncul? Bisa diulangi Bu? Apa yang Mbak Indri lakukan ketika Mbak Indri itu merasa seperti rasa menunda-nunda tugas itu muncul? Saya kayaknya meyakini diri kalau nggak saya kerjakan sekarang mau kapan, sama aja kayak bermain. Saya mau nggak bermain tapi nggak saya kerjakan sama aja. Jadi mending saya langsung kerjakan dengan meyakinkan diri saya. Baik. Jadi Mbak Indri mencoba untuk mengerjakan ya. Betul. Apa
apakah Mbak Indri memiliki kebiasaan tertentu yang menjadikan Mbak Indri itu malas untuk mengerjakan tugas-tugas? Ada Bu, ya waktu bermain tadi saya kan mikir kalau main enak, saya bisa refreshing ke teman-teman, jadi saya keenakan di sana. Jadi Mbak Indri merasa malas karena menurut Mbak Indri bermain itu lebih enak gitu ya, ketemu teman-teman bisa cerita-cerita seperti itu ya Mbak Indri. Apakah dengan Mbak Indri menghabiskan waktunya di luar dengan teman-teman itu bisa menjadikan tugasnya Mbak Indri itu cepat selesai? Enggak. Kalau saya sering habisin waktu, otomatis kerjaan saya banyak yang menumpuk. Jadi tidak efektif ya Mbak Indri. Betul. Apakah dengan perbuatan Mbak Indri yang seperti itu keinginan Mbak Indri itu bisa tercapai? Enggak Bu. Kalau saya terus-terusan berpikir kalau menunda-nunda tugas itu baik dan bermain itu asyik, saya tidak akan menemukan tujuan saya. Menurut Mbak Indri, apakah usaha Mbak Indri tadi itu sudah maksimal atau belum? Kalau usaha saya waktu saya berpikir kalau menunda tugas itu salah, saya berpikir itu nggak benar. Dan nggak maksimal juga. Iya benar. Jadi yang menjadikan saya nggak maksimal itu. Oke, baik. Apakah dengan Mbak Indri menunda-nunda tugas itu cocok dengan tujuan yang Mbak Indri sebutkan tadi? Tentu tidak. Tentu tidak ya Mbak Indri. Karena tujuan saya itu, saya ingin segera sadar dari menunda-nunda tugas tersebut. Oke, baik. Jadi Mbak Indri ingin segera bisa menyadari bahwa menunda-nunda tugas itu tidak baik bagi diri Mbak Indri, seperti itu ya. Baik, dari teman-teman apakah ada permasalahan yang sama seperti yang sudah diceritakan Mbak Indri tadi? Kita mulai dari Mbak Astrid. Baik Bu, kalau saya sendiri sih sering menunda tugas, tapi saya tetap mengerjakan dan tidak sampai begadang juga kayak Mbak Indri. Jadi Mbak Astrid sering menunda-nunda tugas tapi tetap dikerjakan dan nggak sampai bergadang seperti Mbak Indri ya. Silakan untuk Mbak Nanda. Saya juga sering menunda tugas karena saya main game ya Bu ya. Tapi saya tuh kayak membagi waktu saya. Jadi kayak semisal pagi kan kuliah, terus habis itu kuliah kayak istirahat dulu kayak main game, terus habis itu lanjut belajar apa menjadi tugas, terus habis itu baru bikin lebih fokus. Baik, jadi Mbak Nanda tetap bermain game tapi juga mengerjakan tugas dengan membagi waktunya seperti itu ya Mbak Nanda. Ya baik, silakan untuk Mbak Novi. Saya juga sibuk sama seperti teman-teman. Saya juga melakukan koordinasi, tapi saya tetap mengerjakan dan nggak sampai begadang gitu Bu. Paling mentok-mentok ya jam 11-an itu termasuk begadang apa nggak sih Bu? Enggak ya, belum kan, yang masih tahap yang kecil gitu kan, ya seperti itu. Jadi Mbak Indri, jadi Mbak Novi mengerjakannya sampai di jam 10, jam 11 seperti itu. Iya. Iya kan? Iya, jadi nggak sampai begadang. Nah, dari semua permasalahan tadi yang sudah Mbak Indri dan teman-teman ceritakan, ini ada strategi yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan, seperti itu ya. Harus melakukan ini dengan konsisten, khususnya untuk Mbak Indri ya. Jadi teman-teman nanti kita akan ada rencana kecil gitu ya, yang simple. Nanti kalian bisa dituliskan di kertas ya untuk langkah-langkah kecilnya. Tapi di sini saya berfokusnya ke Mbak Indri. Jadi kalian juga bisa menuliskan itu supaya nanti bisa dievaluasi di rumah seperti itu ya. Baik Mbak Indri,
bisa menuliskan langkah-langkah kecil apa yang ingin Mbak Indri capai untuk merubah menunda-nunda tugas seperti itu. Ini langsung ditulis Bu? Iya. Oke. Apakah sudah Mbak Indri? Sudah. Bisa dibacakan untuk langkah-langkah kecilnya Mbak Indri? Oke, jadi saya itu menulis yang pertama saya akan menulis to-do list harian. Jadi saya apa yang akan saya lakukan semuanya saya tulis. Iya. Lalu yang kedua itu memecah tugas besar jadi tugas yang kecil. Jadi saya akan membedakan tugas yang besar dulu dan tugas yang kecil, dan saya akan mengerjakan tugas yang kecil dulu lalu ke tugas yang besar. Lalu saya juga menulis, saya akan menggunakan timer 15 menit untuk belajar. Jadi saya akan berusaha setelah dikasih tugas dengan dosen, saya akan coba lakukan fokus selama 15 menit untuk mengerjakan tugas. Oke, baik. Jadi Mbak Indri tadi sudah menyebutkan beberapa langkah-langkah kecil ya Mbak Indri untuk mencapai keinginannya Mbak Indri. Baik, di sini kapan Mbak Indri akan memulai itu? Apakah mulai besok? Iya Bu, pasti besok. Baik. Saya lebih cepat lebih baik mungkin. Oke, baik. Jadi Mbak Indri akan memulai itu mulai dari besok ya Mbak Indri. Baik, di sini teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup sih Bu. Cukup ya. Oke, baik. Di sini tidak terasa ya waktu kita sudah 45 menit berlalu. Jadi untuk pertemuan yang selanjutnya kita di hari Kamis ya jam 10. Untuk tempatnya di sini ya di indoor. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah menyempatkan hadir di sini dan tepat waktu untuk datang di sini. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.